Saudara-saudari terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Hari ini hari Rabu, 7 Juli 2021. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Marilah kita mengawali seluruh hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10, ayat 1 sampai 7. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus memiliki banyak murid yang berbondong-bondong mengikutinya. Ia akhirnya hanya memilih 12 murid. Ke-12 orang terpilih yang kiranya mewakili 12 suku Israel ini bukanlah orang yang sempurna. Misalnya saja Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yakobus dan Yohanes memiliki ambisi yang kuat, sehingga ibu mereka memohon untuk bisa duduk di sisi kiri dan kanan Yesus. Thomas dikenal karena ia kurang percaya. Simon orang Selot adalah pengikut gerakan bawah tanah yang berharap bahwa Yesus akan menjadi raja sehingga dapat mengusir orang-orang Romawi. Sedangkan Yudas Iskariot, satu-satunya yang berasal dari Yudea, terpilih menjadi bendahara dan mengkhianati Yesus. Yesus mengetahui semua kelemahan dan kelebihan mereka, tetapi Ia memilih sesuai dengan kehendaknya. Mereka yang tidak sempurna hendak disempurnakannya. Bagaimana Yesus menyempurnakan mereka? Ia memberi mereka kuasa untuk melanjutkan karya keselamatan yang sudah dimulainya. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan yang selalu dialami oleh manusia. Kuasa yang diberikan Yesus bertujuan mulia, yakni ke-12 murid-Nya ini menjadi utusan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita semua memiliki panggilan hidup yang sama, yakni menjadi utusan Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan karena pembaptisan. Maka hari ini kita semua diingatkan bahwa bukan hanya para rasul yang diutus Yesus, namun kita semua juga masuk dalam deretan orang-orang yang diutus, mewartakan kerajaan Allah dan rahmat pembaptisan. Kita semua yang dibaptis memiliki panggilan menjadi Rasul Kristus. Kita meneruskan karya bakti Yesus Kristus
di dalam dunia. Kita meneguhkan kehidupan saudara-saudari kita. Ini sungguh menjadi sebuah panggilan dan perutusan yang luhur untuk melayani domba-domba yang tersesat dalam dunia modern ini. Lihat, orang-orang miskin dan papa, orang sakit, kaum pendosa, dan yang dipandang hina tak bermartabat dalam masyarakat, serta mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka yang harus karantina dan berjuang untuk sembuh dari COVID-19 ini. Mereka yang terdampak dalam bidang ekonomi maupun hal yang lainnya. Mereka yang kehilangan sanak saudaranya. Marilah kita menyadari panggilan dan perutusan ini. Kita menjadi utusan yang istimewa selamanya. Kita juga berdoa untuk kaum muda kita agar mereka tergerak hatinya mengikuti panggilan Tuhan sebagai imam, sebagai bruder atau suster. Marilah berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami oleh karena pembaptisan. Bantulah kami untuk melakukan tugas pelayanan. Kami bersyukur Engkau telah mengutus kami dan menganugerahi kami dengan aneka rahmat yang kami butuhkan. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar oleh virus corona. Sembuhkanlah mereka dan berkatilah pula untuk tim medis dan sanak kerabat yang merawatnya, agar mereka tetap kuat dan sejahtera. Berkatilah pula upaya pemerintahan kami, agar mendapatkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.